571 harus membunuh Chen Beixuan. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang, di rumah bangsawan yang spektakuler di pinggiran ibu kota Austria. Rumah itu disebut Wisteria Manor, yang mencakup sebuah villa kecil dan sebuah peternakan. Itu juga dioperasikan sebagai kilang anggur dengan kebun anggur, pabrik anggur, dan gudang anggur. Seluruh istana meliputi area seluas puluhan ribu meter persegi dan merupakan salah satu dari 10 kilang anggur terbaik di Austria. Anggur yang diproduksi setiap tahun bernilai miliaran dolar AS dan menjadi favorit banyak bangsawan Eropa. Uni Eropa menawarkannya sebagai hadiah kepada Chen Fan sebagai permintaan maaf. Bersama dengan Wisteria Manor ada cek senilai 50 miliar euro, yang setara dengan beberapa ratus miliar yuan. Chen Fan dapat menarik 50 miliar euro dimanapun di Eropa dengan cek ini. Sepertinya Uni Eropa menderita kerugian besar. Armada Laut Hitam hancur dan ribuan tentara tewas. Dana pensiun saja sudah cukup untuk membuat negara-negara Eropa bangkrut. Chen Fan duduk di bawah pohon anggur dan membaca koran. Judul surat kabar tersebut berbunyi, badai yang jarang terjadi di Laut Hitam. Armada Laut Hitam tenggelam. Para pemimpin berbagai negara menyampaikan belasungkawa mereka. Di bawah ini analisis beberapa ahli yang membuktikan bahwa badai tersebut memang menghancurkan armada Laut Hitam. Namun, siapapun yang memiliki sedikit IQ akan menyadari kebohongannya. Laut Hitam adalah laut pedalaman, mengapa bisa terjadi badai? Bahkan jika terjadi badai, armada modern setidaknya dapat menahan gelombang tingkat 12. Bagaimana badai bisa menjatuhkan kapal perusak berbobot ribuan ton? Jika demikian, seharusnya negara-negara di sekitar Laut Hitam akan dilanda tsunami. Telah terjadi diskusi panas di internet yang mengatakan bahwa media berbohong. Rumor ada di mana-mana, beberapa mengklaim bahwa roh-roh dari Myanmar yang harus disalahkan, beberapa berpendapat bahwa setan telah lahir dan yang lain mengatakan itu adalah serangan alien. Lee Sin-ru terkekeh, usianya hampir 30 tahun. Dia mengenakan kemeja putih dan celana jeans, memperlihatkan sosok jam pasirnya. Dia memiliki riasan tipis di wajahnya dan matanya berair serta menawan, yang membuatnya terlihat sangat feminin. Saya dengar Anda punya masalah dengan mantan bos Anda. Chen Fan melirik Lee Sin-ru dan membicarakan hal lain. Awalnya baik-baik saja, tapi setahun yang lalu, dia tiba-tiba memberitahuku bahwa kamu telah meninggal dan dia mencoba memaksaku untuk tidur dengannya. Aku menolak jadi aku berselisih dengannya. Setelah itu, dia membayar media untuk merendahkan saya di internet dan saya meninggalkan industri hiburan di Tiongkok, kata Lee Sin-ru sambil menundukkan kepalanya. Tuan Chen, Tuan Ni telah memberikan saya kepada Anda, jadi saya milik Anda sepenuhnya. Saya tidak akan pernah mengkhianati Anda. Yah, Chen Fan tidak tahu harus berkata apa. Ni Yuanhu memang menawarkan Lee Sin-ru kepada Chen Fan, tapi bagaimana dia bisa melihat wanita acuh tak acuh seperti itu? Dia tidak pernah berpikir bahwa Lee Sin-ru masih ingat. Chen Fan lalu menatap Lee Sin-ru dengan tajam. Dia adalah wanita yang cerdas. Meskipun dia menggunakan tubuhnya sebagai alat tawar-menawar, dia tahu persis bahwa kesetiaan jauh lebih dapat diandalkan daripada hubungan fisik. Saya akan membalas Ni Yuanhu ketika saya kembali ke Tiongkok, kata Chen Fan dengan tenang. Lee Sin-ru sangat senang, tetapi ketika dia melihat Chen Fan mengalihkan perhatiannya kembali ke koran, kilatan kesedihan muncul di matanya. Kemudian, Natasha datang membawa segelas wine. Jenderal Chen, anggota Dewan Charles dari Uni Eropa ada di sini. Dalam 6 hari itu, Lee Sin-ru tinggal bersama Chen Fan dan bertemu dengan sejumlah tokoh penting yang semuanya memiliki status lebih tinggi dari Richard, termasuk para pejabat Austria, selebritis dari berbagai negara, dan banyak pemimpin keluarga dan konsorsium Eropa. Lee Sin-ru bahkan melihat kepala keluarga Timmins memohon pada Chen Fan sambil berlutut, membuatnya penasaran dengan identitas Chen Fan. Orang macam apa dia yang bisa menakuti begitu banyak pemimpin terkemuka? Charles, suruh dia masuk. Chen Fan tidak terkejut. Ketika Charles masuk, dia berkata dengan wajah tanpa ekspresi, Chen, Departemen Arbitrase Dunia Gelap telah mengeluarkan perintah harus dibunuh terhadapmu. Saya pikir Anda sebaiknya segera meninggalkan Eropa. Mengapa? Uni Eropa tidak menginginkan saya di sini. Chen Fan meletakkan koran dan berkata dengan senyum tipis. Charles mendengarnya dan wajahnya menunduk. Tuan Chen,
Uni Eropa tidak ingin terlibat dalam perselisihan antara Anda dan Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Anda dapat menyimpan hadiah yang kami tawarkan kepada Anda, tetapi kami harap Anda tidak akan memulai perang Anda di Eropa. Karena mereka tidak dapat mengalahkan Chen Fan tanpa menggunakan senjata nuklir, negara-negara Eropa mempunyai gagasan bahwa mereka harus menjawab semua pertanyaannya, meminta dan menghormatinya setiap saat, untuk menghindari bahaya apapun. Sekarang setelah Departemen Arbitrase Dunia Gelap muncul kembali, Uni Eropa menjadi lebih berani. Departemen Arbitrase Dunia Gelap begitu kuat dan kelima arbiter tersebut bahkan dikenal sebagai Dark yang legendaris tuan-tuan. Uni Eropa berpikir bahwa Chen Fan bahkan tidak bisa mengurus urusannya sendiri, jadi tidak perlu lagi menghormati dia. Memikirkan hal ini, Natasha sedikit marah. Tapi Chen Fan tidak marah, pada sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum main-main, "Aku akan pergi kalau aku sudah siap. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Adapun masalah antara saya dan Departemen Arbitrase Dunia Gelap, itu urusan pribadi saya dan tidak ada hubungannya dengan Uni Eropa. Anda dapat meminta Departemen Arbitrase Dunia Gelap untuk meninggalkan Eropa terlebih dahulu." "Kamu," Charles sangat marah, tetapi mengingat pria di depannya memiliki cara yang mematikan, dia menenangkan dirinya dan berkata, "Aku sudah memberimu peringatan. Hati-hati atau tidak, itu urusanmu sendiri. Selamat tinggal." Charles segera pergi. Jenderal Chen, dia bersikap tidak sopan. Bahkan para pemimpin negara atau presiden Uni Eropa tidak akan berbicara seperti itu kepada Anda. Natasha sangat marah. Tetapi Jenderal Chen, Marsekal mengatakan perintah harus dibunuh dari Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan hanya dikeluarkan 7 kali sepanjang sejarah. Perintah itu telah membunuh 7 pejuang negara abadi, termasuk 1 dari Timur. Karena perang itu, Timur jatuh dan menjadi koloni Barat. Natasha khawatir. "Jangan khawatir, selalu ada solusi untuk setiap masalah." Beraninya tikus berdarah campuran berseru di hadapanku. Chen Fan tidak keberatan sama sekali. Li Xinru mendengarkan mereka dengan tenang dan sangat penasaran. Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan, Dewa Fana, dan perintah harus dibunuh adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar. Dalam beberapa hari berikutnya, dia merasa agak aneh karena tidak ada lagi tokoh Eropa yang mengunjungi mereka. Semua orang tampak ketakutan. Mereka semua menjauh dari istana untuk menghindari masalah. Para sutradara Eropa yang selama ini meminta Li Xinru untuk ambil bagian dalam film mereka sepertinya menghindarinya seperti wabah, yang membuatnya cemas. Apa sebenarnya perintah harus dibunuh ini? Semua orang sepertinya takut akan perintah itu. Aku ingin tahu apakah Tuan Chen bisa lolos dari perintah itu. Dia saat ini berada di kapal yang sama dengan Chen Fan, jadi wajar jika dia khawatir. Sementara itu, banyak orang di forum-forum bawah tanah besar tidak bersikap positif terhadap hal ini. Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan hanya mengeluarkan perintah harus dibunuh sebanyak 7 kali. Pertama kali adalah 3 abad yang lalu ketika Inggris menjadi dominator dan mengeluarkan perintah harus dibunuh untuk membunuh Kardinal Spanyol, Antonio. Antonio adalah penguasa tertinggi gereja Kristen pada saat itu, seorang pria yang dianggap sebagai reinkarnasi dari seorang saint dan hampir mendapatkan tubuh malaikat. Namun, dia meninggal di bawah pengepungan banyak arbiter dari Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Yang kedua kalinya adalah 270 tahun yang lalu melawan Raja Serigala, perang terakhir dari Liga Manusia Serigala. Kelima kalinya terjadi selama Perang Candu kedua 160 tahun yang lalu. Departemen Arbitrase mengeluarkan perintah harus dibunuh terhadap pembimbing agung dinasti Qing, Dharma Raja, dan memobilisasi prajurit negara abadi di dunia untuk berburu dia jatuh. Dharma Raja adalah penguasa terkuat dalam Buddhisme Tantra selama 5 abad terakhir. Dia telah mencapai tubuh seorang arhat dan kekuatannya dapat dibandingkan dengan Dewa Fana Daois, namun, dia dikalahkan. Sejak itu, tidak ada pejuang negara abadi di timur bisa melawan barat. Keenam kalinya, ketujuh kalinya, seseorang mencantumkan 7 perintah harus dibunuh yang dikeluarkan selama beberapa abad terakhir di forum. Banyak dari mereka yang terdiam. Kardinal Antonio dari Spanyol adalah seorang santo yang diakui. Saat ia lahir, terdapat 7 bekas luka suci di tangan dan kakinya. Paus akan memberinya gelar, Saint Antonio, tetapi Departemen Arbitrase Dunia Gelap membunuhnya sebelum penobatan. Raja Serigala perang dari Liga Manusia Serigala bahkan lebih mengerikan lagi. Dia hampir menyatukan manusia serigala di Siberia dan hendak menyatakan dirinya sebagai raja,
tetapi dia dibunuh oleh Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Sejak itu, manusia serigala telah benar-benar jatuh dan hidup mengasingkan diri di Siberia. Adapun Dharma Raja Buddhisme Tantra, dia adalah pembimbing agung dinasti Qing yang menyelesaikan pemberontakan Taiping dan dianggap sebagai dewa fana yang hidup. Namun, dia juga dibantai, mengikuti perintah harus dibunuh dari Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan sangat menakutkan. Pantas saja mereka disebut Pangeran Kegelapan, seru seorang prajurit hutan hujan. Kalau tidak, bagaimana negara adidaya Barat bisa mendominasi dunia dan menaklukkan seluruh Afrika, Amerika, dan Asia? Pendeta dari suku Afrika Utara terkikik. Pejuang negara abadi ada di mana-mana di benua yang berbeda, tetapi Barat memiliki dua organisasi yang mengerikan, Departemen Arbitrase Dunia Gelap dan Gereja Kristen. Departemen Arbitrase Dunia Gelap menyapu dunia dengan kekuatan kerajaan Inggris, sementara Gereja Kristen mendominasi Barat selama 1000 tahun dan hampir memusnahkan vampir dan manusia serigala. Jantung semua orang berhenti berdetak. Banyaknya kelompok kuat di dunia saat ini hanyalah lelucon bagi dua organisasi menakutkan tersebut. Bahkan ada suatu masa ketika Balai Naga, Sekte Hong, Geng Hijau, dan Sekte Mistik bergantung pada orang Barat untuk bertahan hidup. Departemen Arbitrase Dunia Gelap menjadi arbitrase dunia. Mereka bisa menentukan kehidupan Dewa Fana dan naik turunnya suatu negara. Jika Amerika Serikat dan Uni Soviet tidak menaklukkan dunia dengan tenaga nuklir, Departemen Arbitrase Dunia Gelap dan Gereja Kristen akan tetap memegang kendali, dan negara-negara seperti Tiongkok dan Korea masih akan berjuang untuk menghilangkan nasib mereka, sebuah koloni. Sekarang Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan telah mengeluarkan perintah harus dibunuh, mereka tidak akan berhenti sampai mereka membunuh Chen Beixuan. Banyak yang menggelengkan kepala. Pertempuran ini akan menentukan siapa sebenarnya penguasa dunia kegelapan, para penguasa kegelapan atau Chen Beixuan, organisasi mana yang merupakan kekuatan tertinggi di dunia, Departemen Arbitrase Dunia Gelap atau Sekte Qiong Utara, dan pihak mana yang memiliki dunia, yaitu Timur atau Barat. Pengamat menyimpulkan, seluruh dunia memperhatikan Austria dan pemuda berusia 21 tahun ini. Tanggal 5 Desember tahun 2011. Hujan badai selama 3 hari, cocok untuk membunuh. Terjadi hujan badai di Wisteria Manor. Tampaknya cahaya redup di Manor adalah satu-satunya sisa cahaya di seluruh dunia. Di bawah derasnya hujan deras, cahayanya bagaikan burung camar yang terbang di angkasa dan perahu-perahu yang terbalik diterjang tsunami. Ah, sudah 3 hari hujan. Berapa lama lagi? Logan tua bangkit dari tempat tidur, mengenakan jas hujan dan berkeliling istana dengan lampu minyak. Dia adalah seorang lelaki tua yang telah bertanggung jawab atas keamanan di Wisteria Manor selama beberapa dekade, terlepas dari perubahan kepemilikannya. Meringkik, kuda-kuda itu meringkik. Aneh, mengapa kuda-kuda di kandang begitu gelisah hari ini? Mereka tidak seperti ini bahkan ketika ada guntur dan hujan dalam 2 hari terakhir. Logan tua memandangi kuda-kuda itu dan bertanya-tanya. Kemudian, Logan tua menemukan bahwa anjing gembalanya Andy juga menggonggong di pintu dan bersembunyi di sudut, seolah-olah melihat sesuatu yang mengerikan. Terakhir kali Andy bertingkah seperti ini adalah ketika ia melihat seekor harimau di kebun binatang, dan saat itu ia tidak terlalu ketakutan. Diam, tenang, jangan bangunkan tuan muda. Logan tua maju dan memegang tali pengikat Andy, tetapi Andy terus menggonggong dengan cemas seolah-olah sedang menghadapi krisis hidup dan mati. Ada sesuatu di sana. Logan tua bertanya-tanya sambil melihat keluar pintu. Hujan deras dan gelap di mana-mana. Bahkan lampunya paling banyak hanya bisa menerangi area seluas 2 meter. Tepat ketika Logan tua mulai merasa lega, seorang pria muncul di bawah salah satu lampu. Pria itu tampak mengenakan jubah hitam dengan topeng perak di wajahnya, seperti pembawa pesan maut. Kemudian, lebih banyak lagi yang muncul. 1, 2, 3. Totalnya ada 10. Mereka berjalan di bawah lampu jalan tanpa suara, lalu membuka pagar dan masuk. Yang menakutkan Logan tua adalah mereka tidak mengeluarkan suara apapun saat berjalan, seperti hantu, dan tetesan air hujan membasahi jubah mereka tanpa meninggalkan bekas air apapun. Orang-orang berjubah hitam berjalan melewati Old Logan, tapi tidak satupun dari mereka memandangnya. Kuda-kuda di dalam kandang berhenti merengek dan Andy berbaring di tanah dengan postur memohon, meletakkan cakarnya di atas kepalanya. Orang-orang ini datang menemui tuan muda saya beberapa hari yang lalu. Mengapa mereka ada di sini lagi?
Logan tua ketakutan. Dia ingin berteriak dan memperingatkan tuan muda itu, tetapi ketakutan yang tak terbatas menyelimuti dirinya, seluruh tubuhnya membeku, dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan ujung jarinya. Dia tidak bisa melakukan apapun selain menonton. Dia melihat mereka menuju ke Villa Chen Fan. Para arbiter berhenti di depan pintu Villa Chen Fan. Mereka berdiri di tengah hujan dan menunggu dengan tenang, seperti tentara yang terlatih. Beberapa saat kemudian, 5 orang datang. Mereka berlima mengenakan jubah hitam dengan sulaman totem berwarna merah darah, dengan tatahan emas di tepinya. Mereka semua tampak pucat, dengan mata merah dan sikap anggun, seperti bangsawan zaman dahulu. 5 arbiter dari Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Mereka semua ada di sana. Seorang pria berjas ksatria merah cerah dengan sarung. Tangan merah berkata, Chen Beixuan tahu kita ada di sini. Ksatria darah, Claude. Rumor mengatakan bahwa dia berusia 350 tahun dan pernah melakukan pembantaian di seluruh Afrika. Banyak orang Majus Agung Afrika dari Sekte Racun Magus dibunuh olehnya, termasuk 3 pejuang negara abadi. Ada yang bilang dia mandi darah, yang kemudian melahirkan nama Blood Knight. Terus kenapa? Tidak ada yang bisa selamat setelah perintah harus dibunuh dikeluarkan. Pria parubaya lainnya yang mengenakan setelan bangsawan berkata dengan tenang. Dia dikelilingi oleh spirit ki yang mengerikan yang menghalangi hujan dalam radius 3 kaki. Earl Terror, Ravenci. Dia telah menggantikan setan sebagai entitas yang menakut-nakuti anak-anak di Eropa selama beberapa abad. Jangan meremehkan Chen Beixuan. Jumlah pejuang negara abadi yang dia bunuh menyaingi kita, dia bahkan telah mengalahkan 2 dewa fana di timur, kata Adipati Kegelapan kepada rekan-rekannya. Itu tidak berarti apa-apa. Antonio adalah reinkarnasi dari orang suci dan mampu mengendalikan kekuatan esensi cerah, tapi kami masih berhasil menggorok lehernya dan meminum seluruh darahnya. Iblis maut mencibir. Dia adalah pembawa pesan kematian yang menyebarkan wabah dan kematian ke seluruh Eropa. Mayat ditemukan dimanapun dia pergi, dan tak satu pun orang yang melihatnya bisa hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Mereka berempat bersama dengan Bar, Dewa Perang Mayat Hidup, adalah 5 kepala arbiter di Departemen Arbitrase dan penguasa dunia gelap dari berabad-abad yang lalu. Bunuh dia, kata Bar. Dia mengenakan topeng kerangka hitam, hanya memperlihatkan mata merahnya. Kelima arbiter berkumpul dan menatap villa itu. Meskipun mereka tidak dapat melihat Chen Fan, mereka dapat merasakan energinya yang kuat bersinar seperti bintang di kegelapan. Chen Beixuan, atas nama Pengadilan Arbitrase Kegelapan, kami menjatuhkan hukuman mati padamu. Kata Duke Kegelapan, kematian, Ksatria Darah, Earl Terror, Iblis Kematian, dan Dewa Perang Mayat Hidup semuanya mendukung mosi tersebut. Kematian, 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 para arbiter berteriak bersama. Suara dingin mereka seperti suara klakson yang memekakkan telinga yang menembus langit, memecah kesunyian di sekitar. Perang akhirnya dimulai. Banyak dari mereka telah bersembunyi di sekitar Wisteria Manor selama beberapa hari. Rindu hal ini terjadi. Perang ini tidak hanya akan menentukan hidup dan mati Departemen Arbitrase Dunia Gelap dan Chen Fan, tetapi juga menentukan apakah Timur atau Barat lebih kuat. Barat memiliki 5 arbiter dari Departemen Arbitrase Dunia Gelap, sedangkan Timur memiliki Chen Beixuan yang telah menyapu dunia sendirian. Jika Departemen Arbitrase Dunia Gelap menang, dunia gelap akan tetap berada di tangan mereka. Negara-negara lain, kecuali 5 negara adidaya, akan berada di bawah kekuasaan mereka. Tetapi jika Chen Fan menang, dia akan naik ke puncak dunia dan menjadi pejuang terbaik di timur dan barat. Ketika hal itu terjadi, Chen Fan akan mengawasi bumi dengan pedangnya dan hanya sedikit negara kuat yang mampu bersaing dengannya. Banyak orang yang menahan napas, menunggu dan mengantisipasi. Berderak, pintu villa terbuka. Chen Fan berjalan keluar dengan tenang, bersama dengan murid-murid Sekte Qiong Utara, termasuk Yuki Shirosa, Asiu, Zhou Jinyi, Yu Wenjin, dan seterusnya. Yang terakhir adalah bongkahan setinggi 3 meter, Tong San. Sekte Qiong Utara telah mengirimkan prajurit negara abadi dan 20 guru sempurna. Kecuali Hua Yunfeng yang melindungi keluarga Chen di markas besar, hampir seluruh Sekte Qiong Utara muncul untuk membantu Chen Fan. Perang akan segera dimulai. Ini adalah Sekte Qiong Utara. Sangat mudah. Earl of Terror melirik semua orang yang berada di belakang Chen Fan dan mencibir dengan jijik di mata merahnya. Sekte Qiong Utara saat ini berkembang dan mendominasi timur. Tidak ada yang bisa menandingi mereka kecuali Kunlun. Namun,
Di mata organisasi misterius dengan sejarah berabad-abad, Sekte Qiong Utara sama sekali tidak berdaya. Chen Beixuan, Anda dapat mengajukan banding terhadap mosi tersebut. 5 ketua arbiter akan mempertimbangkan dan mengeluarkan putusan yang adil dan adil, kata iblis kematian. Banding. Jangan bodoh. Asiu berkata dengan marah. Kamu harus berkultivasi selama 1000 tahun lagi sebelum kamu dapat menghukum mati Tuan. Yukishiro Sa mencibir. Beraninya kamu. Para arbiter berteriak. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali seseorang tidak menghormati Departemen Arbitrase. Ksatria darah Claude terkikik. Orang terakhir yang tidak menerima hukuman itu adalah pendeta Vodun di Amerika Selatan, dan kepalanya dipenggal. Seluruh sukunya kemudian dimusnahkan oleh Departemen Arbitrase, tidak satu pun dari 10.000 orang yang selamat, dewa mayat hidup kata perangbar. Ketenaran Departemen Arbitrase dunia gelap bertumpu pada darah yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melawan mereka akan dibunuh, beserta suku, kerabat, dan keluarganya. Meskipun 100 tahun telah berlalu, masih banyak legenda mengerikan yang tersisa. Hanya beberapa tikus berdarah campuran. Chen Fan tanpa ekspresi. Kamu dan keturunan campuranmu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Minta tuanmu untuk datang ke sini. Tuan kami telah tidur selama 100 tahun, jadi dia tidak akan bangun dengan mudah. Chen Beixuan, kamu telah membunuh keturunan kesayangan tuan kami. Kami akan memenggal kepalamu dan menawarkan darahmu kepadanya. Darah dari seorang dewa tingkat bumi pasti akan memuaskan nafsu makannya dan memadamkan amarahnya. Blood Knight menjulurkan lidahnya dan menjilat bibir merahnya. Dia menatap Chen Fan dengan kilatan jahat di matanya. Chen Fan hanyalah seorang manusia di mata orang normal, namun dalam sudut pandang kaum berdarah campuran, tubuh dewa tingkat buminya mengeluarkan aroma yang menyenangkan. Darahnya dipenuhi dengan spirit Qi yang kuat, pada dasarnya membuatnya menjadi ginseng besar yang hidup. Keluarga itu memakan darah. Darah seorang kultivator memang lesat, namun darah dewa tingkat bumi lebih unggul. Membunuh mereka, kata Duke Kegelapan. Begitu dia memberi perintah, banyak arbiter yang mengenakan jubah hitam dan topeng perak segera terbang menuju Chen Fan. Masing-masing dari mereka memiliki kecepatan dan kekuatan seorang ahli gulat, mata mereka merah ketika darah dan taring tajam muncul di mulut mereka, yang menunjukkan garis keturunan mereka. Himpunan, Yukishiro Sa berteriak sambil mengeluarkan pedang kuno itu. Para guru yang sempurna berkumpul dalam kelompok dan mulai menyiapkan susunan. Selain metode budidaya, Chen Fan telah mewariskannya teknik pembentukan susunan. Susunan dari alam budidaya lebih kuat daripada kutukan dewa milik Li Changsheng. Setelah susunannya terbentuk, kekuatannya melonjak dan bahkan menstimulasi energi bumi. Naga air, bilah es, dan tirai hujan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Arai 7 pembunuhan bela diri sejati. Ini adalah susunan paling dasar dari Sekte Surgawi Bela Diri Sejati. 7 seniman bela diri dapat mengaturnya, dan ia memiliki kekuatan untuk membunuh seorang pejuang negara abadi. 20 master sempurna membentuk total 3 susunan. Masing-masing dari 7 arai bunuh begitu luar biasa sehingga bahkan 5 arbiter pun terkejut. 7 master sempurna bersama-sama cukup kuat untuk melawan pejuang negara abadi, dan arai 7 pembunuh bela diri sejati terkenal karena mampu membunuh musuh dengan level yang lebih tinggi. Asiu, Yu Wenjin dan Zhou Jinyi masing-masing memimpin 7 kill arai ke dalam kelompok arbiter seperti 3 penggiling daging dan mematahkan lengan dan kaki mereka. Mereka hanya mampu menahan serangan itu sampai 3 arbiter negara abadi membantu. Yukishiro Sa yang terkuat di antara mereka berdiri di belakang Chen Fan bersama Tong San, menghadap 5 arbiter. Menarik, kata Ksatria Darah. Orang-orang kita adalah keturunan asli dari Kindred dan memiliki kekuatan bertarung yang melampaui seorang Grandmaster. Mereka hanya ada 20, jadi mereka tidak akan bisa bertahan lama. Yang membuatku khawatir adalah pria besar di sebelah Chen Beixuan. Dia tampaknya adalah pejuang negara abadi penyempurnaan fisik, jadi dia pasti sulit untuk dihadapi. Earl of Terror mengerutkan kening. Saya ikut. Dewa perang mayat hidup Bar bergumam saat dia menonjol dari grup. Dia adalah yang tertinggi di antara 5 arbiter, mengenakan topeng kerangka yang memperlihatkan mata merahnya. Bar dianggap sebagai pejuang terbaik di Departemen Arbitrase dan dia hanya menggunakan tinjunya untuk berperang di seluruh dunia. Tong San juga berteriak. Dia tampak seperti raksasa setinggi 3 meter dan setiap langkah yang diambilnya menghasilkan suara dan getaran yang menggelegar, seperti yang dilakukan Teng.
Tubuhnya berkulit gandum dan dia berotot, dia tampak seperti dilapisi besi seperti Terminator. Ledakan, keduanya tidak mengatakan apapun. Mereka segera berubah menjadi dua bayangan hitam dan saling bertabrakan, menciptakan suara yang menggelegar. Bar memiliki sosok yang lebih kecil dari Tong San, namun kekuatannya sangat mengerikan. Dia menahan Tong San dan mundur selangkah demi selangkah. Don don don, keduanya bentrok 3 kali namun selalu seri. Sejak Tong San mencapai tubuh Tiger Demon, tubuhnya menjadi lebih kuat daripada prajurit negara abadi penyempurnaan fisik normal, tepat di belakang Chen Fan. Anehnya, kekuatan Bar setara dengan miliknya. Lagi, Bar tertawa terbahak-bahak dengan rambut panjangnya tergerai longgar. Pakaiannya kemudian meledak, memperlihatkan tubuhnya yang seperti kerangka. Bar sangat kurus dan pada dasarnya tidak ada otot di tubuhnya. Tulang rusuknya terlihat dan jari-jarinya bertulang, yang membuatnya tampak seperti petarung kerangka. Meski begitu, masing-masing tulangnya 10 kali lebih keras dari baja dan kekuatan gabungannya sangat mengerikan. Bar sedikit menggerakkan tulang punggungnya dan langsung memecahkan penghalang suara, memberikan pukulan pada Tong San. Tong San mengaum seperti harimau. Gelombang suara yang keluar dari mulutnya mengubah udara menjadi kabut. Hantu setan harimau yang sangat besar muncul di belakang Tong San dan membuat kekuatannya melonjak. Dia kemudian bergegas menuju Bar, dengan cakar yang tampak seperti pisau tajam. Boom, boom, mereka seperti dua binatang purba yang setiap gerakannya dilakukan, masing-masing dengan energi tak terbatas. Setelah beberapa saat, mereka bahkan menjauh dari istana. Kemanapun mereka lewat, termasuk istal, villa, pagar, dan beberapa arbiter yang ceroboh, dihancurkan oleh energi ki mereka. Setelah Tong San dan Bar melangkah lebih jauh, hanya Chen Fan dan beberapa orang lainnya yang tersisa. Earl of Terror memandang Chen Fan dan berkata, sekarang giliran kita. Yang lain tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang bisa lolos dari para arbiter. Keempat klan berdarah campuran sama kuatnya dengan 4 dewa fana yang sempurna dan merupakan kekuatan yang paling menakutkan di bumi. Bahkan Yukishirosa pun gugup saat menghadapi mereka. Ada peningkatan keganasan di sekitar mereka yang memecahkan tirai hujan di langit. Pergi dan lindungi Asiu dan yang lainnya. Awasi aku saat aku memenggal kepala mereka. Chen Fan melambaikan tangannya dan menamparkan labu penguat bilah. Aura pedang emas ditembakkan dari labu dan mencapai langit seperti sambaran petir. Perang telah dimulai. Bang! Ksatria darah tersenyum saat dia menghadapi pedang terbang Chen Fan yang terkenal itu. Dia menghunuskan pedang ksatria tipis dan ramping yang seluruhnya terukir dengan pola rumit yang tampak seperti tetesan darah. Dentang, saat ksatria darah mengayunkan pedangnya, gelombang energi merah ditembakkan dari ujung pedangnya dan itu berbenturan dengan pedang pemulihan esensi. Pedang Chen Fan bergetar sedikit, memberikan waktu kepada ksatria darah untuk menyerang 12 kali lagi. Setiap serangan membelah udara dan mencapai kecepatan supersonik. Pedang pemulihan esensi terpaksa mundur karena serbuan serangan. Tubuhnya bergetar hebat, mengeluarkan suara senandung bernada tinggi. Mata Yukishirosa terbuka lebar tak percaya. Para penonton di sekitar pertempuran juga terkejut dengan perkembangan tersebut. Apakah dia baru saja memaksa kembali pedang pemulihan esensi Chen Fan? Bagaimana mungkin, rata-rata pejuang negara abadi tidak akan pernah bisa melakukan itu. Bahkan pejuang negara abadi tingkat puncak hanya bisa bertahan beberapa menit saat bertarung melawan pedang pemulihan esensi. Itu pastilah kekuatan Dewa Fana tingkat puncak. Wajah Yukishirosa sedikit berubah. Meski dia yakin dengan kemampuan tuannya, dia tetap mulai khawatir. Ksatria darah tidak datang sendiri dan ada 3 tuan lagi selain Ksatria darah. Dia ragu apakah dia mampu menangkal serangan gabungan mereka. Memang begitu. Ksatria darah menyarungkan pedangnya dan tersenyum. Chen Fan sedikit mengernyitkan alisnya. Pedang pemulihan esensi adalah senjata yang mematikan, dan fakta bahwa senjata ksatria darah mampu melawannya berarti bahwa itu adalah artefak roh yang bahkan lebih kuat. Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan benar-benar memenuhi reputasinya sebagai orang kaya. Bahkan seorang arbiter setingkatnya pun memiliki artefak roh. Artefak tersebut sangat langka sehingga Sekte Master Surgawi hampir tidak pernah mengumpulkan satu pun sepanjang sejarahnya yang berusia ribuan tahun. Chen Fan tidak terpengaruh meskipun musuhnya sangat mematikan. Dia bersiap untuk serangan lain. Kamu bisa melawan seranganku sekali, tapi bisakah kamu melakukannya lebih sering? Chen Fan mengisi energinya dan menyalurkannya ke Sword of Essence Restoring.
Pedang pemulihan esensi tiba-tiba mereplikasi dirinya sendiri. Meskipun blade aura salinannya tidak mematikan seperti aslinya, namun tetap kuat dan sangat tajam. Seni menggandakan aura pedang. Seni ini tercatat pada seni pedang 9 pengabaian yang diperoleh oleh penggarap agung. Namun, pencerahan penggarap agung tidak cukup untuk mempelajari seni ini. Pada akhirnya, dia secara fisik telah menciptakan 9 pedang terbang alih-alih membuat salinan satu pedang terbang. Di sisi lain, Chen Fan dengan cepat menguasai seninya dan mampu membuat salinannya, menjadikan seni ini jauh lebih efektif dari sebelumnya. Set-set, Chen Fan mengarahkan jarinya dan memerintahkan 9 pedang emas untuk melayang ke langit dan menukik ke bawah. Blade aura mereka menerangi langit dan blade ki mereka memisahkan tirai hujan. Sial, wajah Blood Knight menjadi gelap karena pemandangan seperti itu. Meskipun dia dihormati sebagai ahli pedang paling terampil di barat, dan dia menggunakan artefak ilahi yang diturunkan dari seorang suci, kepercayaan dirinya sedikit goyah saat dia menangani 10 pedang terbang pada saat yang bersamaan. Dentang, dentang, banyak aura pedang merah muncul di sekitar Blood Knight, melindunginya dalam cahaya mereka. Namun, 10 bilah pedang itu mengerumuni Blood Knight pada saat yang sama dan pelindung aura pedang dengan cepat memudar. Pada dampak ketiga, Blade aura mulai menyusut. Setelah pukulan kelima, Blood Knight terhuyung mundur, hampir kehilangan keseimbangan. Setelah pukulan ketujuh, Blade aura Chen Fan menembus pertahanan Blood Knight dan mendarat di tubuhnya. 3 serangan berikutnya semuanya mendarat tepat di tubuh Blood Knight, mereka melewati dan membuat banyak lubang di tubuhnya. Ksatria darah jatuh ke tanah. Terdapat 4 lubang besar di tubuhnya yang masing-masing terletak di bagian vital, seperti area dada. Luka-luka itu pasti sudah membunuhnya jika dia manusia biasa. Namun, yang mengejutkan Chen Fan, luka yang menganga itu dengan cepat menutup dengan sendirinya, dan Blood Knight bangkit kembali. Selain pakaiannya yang compang camping, tidak ada tanda-tanda cedera. Tubuh yang tidak pernah mati. Tubuhnya memiliki banyak kesamaan dengan Damon. Namun, meski lukanya sudah sembuh, wajah Blood Knight tidak berwarna. Dia kehilangan kekuatan setelah serangan ketujuh, yang berarti dia bukan tandingan Chen Fan. Half-breed ras darah hitam memiliki beberapa kemampuan yang sangat kuat, seru Chen Fan. Serigala hitam dan ras darah hitam terkenal karena vitalitasnya yang ekstrim. Mereka tidak hanya dapat hidup lebih lama, mereka juga memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi tubuh mereka. Mereka dapat bertahan hidup bahkan tanpa darah mengalir di sistem mereka. Satu-satunya cara untuk membunuh mereka adalah melalui pemenggalan kepala dan kremasi. Aku penasaran, bisakah kamu beregenerasi setelah aku menghajarmu hingga babak belur? Chen Fan tersenyum tipis lalu melambaikan tangannya. Ledakan, 10 aura bilah emas dipecah lebih lanjut, menciptakan 9 set bilah lagi yang panjangnya 3 meter. Sepertinya ada banyak sekali blade aura di langit. 100 salinan satu pedang. Seni menggandakan aura pedang adalah inti dari seni pedang terbang. Kemampuan untuk membagi satu blade aura menjadi 10 adalah dasar dari skill itu, dan versi standarnya adalah membagi satu blade aura menjadi 100. Adapun dewa sempurna yang telah mencapai tingkat Dao Reunion, mereka bisa menciptakan ratusan juta salinan untuk menguasai seluruh planet. Apa? Blood Knight merasa kecewa dengan perkembangan ini. Menurutku Claude akan menyerah. Saatnya kita bergabung, kata Duke Kegelapan dengan cemberut. Sudah 10 tahun sejak terakhir kali kami bergabung. Terakhir kali kami melakukannya adalah melawan Antonio. Iblis kematian tersenyum dingin. Ledakan, Earl of Terror menyerang lebih dulu. Gumpalan kabut gelap muncul dari belakangnya dan berubah menjadi bentuk naga yang menggeram ke arah Chen Fan. Energi gelap itu adalah Terror Ki, yang dia kumpulkan setiap kali dia membunuh orang yang tidak bersalah. Gelombang Terror Ki mengandung kemarahan dan ketakutan lebih dari 1 juta orang tak berdosa sebelum kematian mereka. Itu bahkan mampu merusak jiwa ilahi dari prajurit negara abadi. Membunuh. Chen Fan meneriakkan perintah. 100 atau lebih sinar blade aura jatuh dari langit, masing-masing lebih tajam dari yang sebelumnya. Penampilan mereka menimbulkan banyak garis emas di langit, tampak seperti benang emas dari kejauhan. Hujan pedang terbang. Kekuatan serangannya hanya bisa dibandingkan dengan kekuatan pedang Dewa Gunung Su. Banyak penonton yang menghirup udara dingin. Jadi, apakah ini kekuatan sejati Chen Beixuan? Sungguh sulit dipercaya. Pantas saja ketujuh pejuang negara abadi tidak bisa menjatuhkannya bahkan setelah mereka bergabung.
Aku juga mendengar bahwa dia bahkan telah membunuh Dewa Fana, seru seseorang. Pria ini mengenakan pakaian hitam ketat di atas tubuhnya yang besar. Ada lencana di dadanya yang bergambar bidadari bersayap merah. Dia adalah tentara bayaran dari Crimson Wings. Itu adalah James Hutton, kapten baru dari Crimson Wings. Dan nama baru di Dark Roll. Chen Beixuan, Ksatria Darah, dan Earl of Terror, semuanya adalah legenda. Masing-masing dari mereka telah menandai seluruh generasi, keluh seorang pria berambut pirang. Jika Chen Fan melihat wajahnya, dia pasti mengenali putra dewa, Adam. Diam sekarang, Duke Kegelapan akan bergabung, potong orang lain. Hampir semua penonton di luar Wisteria Manor adalah tuan yang terkenal di Eropa dan masing-masing mewakili kekuatan yang tangguh. Peng, peng, pancuran Blade Aura menembus teror Ki, dan mengaduk Ki mematikan itu. Meskipun penampilannya tidak berbahaya, teror Ki mampu meredupkan aura emas secara signifikan saat bersentuhan. Begitulah kekuatan teror Ki yang dimanfaatkan selama lebih dari 100 tahun oleh Earl of Terror. Namun, Blade Aura lebih unggul berkat jumlah mereka memaksa Earl of Terror dan Blood Knight terpojok. Chen Fan masih memiliki sekitar selusin Blade Aura tersisa, jadi dia menggunakannya untuk melawan penyerang lainnya. Bang! Tubuh iblis maut sedikit berkedip. Dia menghilang masuk dan keluar dari pandangan seperti hantu, dengan mudah menembus penghalang supersonik dan mencapai kecepatan suara 2 kali lipat. Saat iblis kematian memecahkan penghalang supersonik, 20 Blade Aura mengikutinya. Iblis kematian terkekeh dan kemudian mengeluarkan belati dengan tubuh yang tampak kabur. Artefak ilahi Departemen Arbitrase Dunia Gelap. 13 Oktav Malaikat. Artefak ilahi legendaris ini diciptakan oleh dewa yang berkembang di Timur Tengah dari tulang rusuk malaikat. Ia terpesona dengan 13 kutukan. Wabah, penuaan, kutukan racun. Masing-masing lebih mematikan dari yang lain. Iblis kematian telah melepaskan kutukan wabah 1 kali, memusnahkan seluruh penduduk sebuah negara kecil di Eropa sebagai hukuman atas ketidaktaatan negara tersebut. Dentang, dentang. Belati hitam dan Blade Aura saling bentrok. Setelah setiap tumbukan, kegelapan kabur yang menyelimuti belati mampu menurunkan kecerahan aura pedang. Kutukan pada 13 oktav malaikat itu begitu mematikan dan meresap sehingga bahkan pedang terbang pun tidak bisa lepas dari cengkeraman mautnya. Ledakan, Duke Kegelapan akhirnya menyerang. Dari 5 arbiter, dia adalah pangeran kegelapan yang paling berpengaruh dan terkuat. Serangannya pasti akan membuat perbedaan di medan perang. Pukulan Duke Kegelapan begitu cepat sehingga menciptakan ruang hampa di sekitarnya, yang dengan cepat dia isi dengan esens Ki-nya, mengubah ruang hampa berisi Ki menjadi ruang hampa yang menarik semua energi lain di sekitarnya. 10 Blade Aura tidak mampu melawan kekuatan yang tak terhindarkan dan jatuh ke dalam kehampaan. Pada akhirnya, Blade Aura serta lubang hitam menghilang ke udara tipis. Tinju pemusnahan iblis. Energi gelap telah menggabungkan seni bela diri dari timur dan barat, menciptakan gaya baru dalam prosesnya. Begitu kuatnya pukulan ini sehingga bisa melawan 10 Blade Aura sekaligus. Don don don. 4 arbiter lainnya memulai seni mereka sendiri untuk melawan Blade Aura. Pada akhirnya, hanya ada 1 sinar dari Blade Aura yang tersisa, dan itu milik Sword of Essence Restoring. Pedang itu bergetar di udara, mengeluarkan dengungan sedih. Ia mengalami beberapa kerusakan selama pertempuran Chen Fan di kota Chuzhou dan belum pulih. Setelah dipecah menjadi banyak Blade Aura, akhirnya mencapai batasnya. Kembali, Chen Fan melambaikan tangan dan memanggil kembali pedangnya. Chen Beixuan, artefak ilahimu tidak berguna sekarang, apalagi yang kamu punya. Ksatria Darah Claude terkikik. Para petarung lainnya tertawa terbahak-bahak sementara hati Yukishiro tenggelam ke lantai. Apakah menurutmu hanya kamu saja yang memiliki artefak roh? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan mengambil segel biru dari labu kecil itu. Segel biru itu ditutupi dengan ukiran zigzag. Suara guntur yang memekakkan telinga meletus di langit segera setelah segelnya terungkap. Ini adalah artefak roh kelas menengah. Segel guntur, itu adalah harta paling berharga di Sekte Guru Surgawi. Yao Daoyi telah mengendalikan sekte sesat menggunakan artefak ini, karena bonus kerusakan pada elemen jahat dan yin. Ras darah hitam juga berasal dari unsur yin. Retak, retak, energi listrik biru yang tak ada habisnya melintasi Thunder Seal. Chen Fan telah memperbaiki segelnya sejak dia mendapatkannya. Artefak itu telah memulihkan kekuatannya sepenuhnya pada saat itu. Yao Daoyi bodoh.
Dia hanya tahu cara memanggil petir dengan itu, tapi itu hanya atribut kecil dari harta karun Dharma ini. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan memulai sebuah seni. Segel guntur melayang di udara saat beresonansi dengan energi Chen Fan. Goresan di permukaannya mulai bersinar, menyalurkan energi dari awan ke dirinya sendiri. Tiba-tiba, sambaran petir menyambar. Segel itu menyerap energi mendesisnya dan bertambah besar ukurannya. Pergi. Chen Fan memulai sebuah seni dan memerintahkan segel guntur untuk menyerang musuh-musuhnya. Pada saat itu, segel guntur telah membesar hingga seukuran kendaraan dan dipenuhi dengan energi yang berderak, sama ganasnya dengan serangan yang mulia. Duke Kegelapan memasang wajah tegang dan berteriak, "Itu artefak ilahi guntur, mundur." Energi mendesis pada segel guntur bersifat yang murni. Jika pasukan Dark Duke menghadapi serangan itu secara langsung, mereka akan terluka parah. Bahkan kemampuan generasi mereka yang luar biasa tidak akan banyak membantu mereka. Desir, Earl of Terror memanggil teror ki dari belakangnya. Asap gelap dan kabur membubung, ada banyak penampakan mengerikan yang berenang di dalamnya. Earl of Terror memaksakan dirinya hingga batasnya dan mencurahkan semua teror ki yang dimilikinya. Namun, itu sama sekali tidak mampu menghentikan serangan Chen Fan. Puch! Segel guntur menyerbu asap hitam dan mengusir jiwa-jiwa yang rusak dari dunia ini dalam sekejap, membuat mereka menjadi kepulan asap abu-abu. Lebih banyak energi petir menghantam asap gelap 10 meter dari keempat prajurit itu, menimbulkan rasa takut di hati mereka. Mendering, Blood Knight Claude mengeluarkan pedang panjangnya saat cahaya merah menakutkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Ki sejati ini jauh lebih kental dan padat dibandingkan dengan apa yang bisa dipancarkan oleh seniman bela diri lain dari timur. Itu hampir setebal darah. The Forlorn Crimson. Ini adalah pedang legendaris yang dirahasiakan oleh keluarga kerajaan Perancis. Ribuan tahun yang lalu, seorang suci dari gereja Kristen menggunakannya untuk membantai leluhur ras darah. Itu ternoda oleh energi tua dari leluhur ras darah saat bersentuhan dengannya. Pergi. Claude mengayunkan Forlorn Crimson dan mendaratkan pukulan pada Thunder Seal. Boom! Energi petir yang mendesis dan cahaya merah tua saling bertabrakan dengan keras. Segel guntur dan bilahnya keduanya adalah artefak roh dengan tingkat yang sebanding. Namun, kekuatan pribadi ksatria darah tidak sebanding dengan kekuatan langit dan bumi yang terbungkus dalam segel guntur. Tubuh Claude menggigil ketika sambaran petir turun dari badan pedangnya dan bergerak zigzag ke arah Claude. Merusak, iblis maut bergegas menyelamatkan temannya. Asap hitam mengepul di sekitar belati di tangannya saat dia memasukkannya ke dalam segel guntur, membawa semua kutukannya. Saat kutukan itu meletus, racun mematikan mulai menyebar ke segel guntur, mencoba merusaknya. Meskipun energi petir mampu mengendalikan kutukan itu, kecepatannya berkurang. Duke Kegelapan dan Earl of Terror juga menyerang. Ras darah hitam adalah avatar kegelapan primordial, dan memiliki energi gelap sejak lahir, menjadikan mereka sekuat dewa tingkat bumi. Meskipun mereka adalah keturunan campuran, mereka telah membangkitkan semua kemampuan mereka melalui ratusan tahun budidaya. Earl of Terror menangkap sesuatu di udara dan memancarkan 3 sinar energi gelap ke Thunder Seal, mencoba untuk menguasainya. Metode Dark Duke lebih langsung, cukup dengan meninju segel guntur. Serangannya menciptakan lubang hitam kosong sekali lagi, menarik energi segel guntur ke dalam dirinya. Segel guntur akhirnya menyerah dan terlempar karena banyaknya serangan. Ses! Para penonton ketakutan dengan pemandangan mematikan itu. Mereka tidak hanya terkesan oleh pangeran kegelapan dan kekuatan para pengikutnya, Chen Fan telah bertahan melawan 4 prajurit yang mematikan dan mampu bertahan dengan kokoh. Lawannya bukanlah musuh biasa, mereka adalah orang-orang pelit yang telah hidup lebih dari 300 tahun. Jangan buang waktu, ayo habisi dia sekarang. Duke Kegelapan memusatkan pandangannya pada Chen Fan dan bahkan tidak memperhatikan petarung lain dari Sekte Qiong Utara. Sisanya akan mudah setelah dia menyingkirkan Chen Fan. Bang! Duke Kegelapan menyerang ke depan, memecahkan penghalang sonik, menciptakan koridor kering di udara di belakangnya saat dia melesat melintasi angkasa melewati hujan lebat. Ledakan! Duke Kegelapan menggunakan Fiend Fist of Annihilation miliknya lagi. Seni ini menggabungkan yang terbaik dari seni bela diri timur dan barat, juga memberi mereka kekuatan yang tak terpikirkan dari ras darah. Setelah 100 tahun penyempurnaan, Duke Kegelapan telah menguasai seni itu dan menggunakannya sesuka hati. Sebuah lubang hitam yang cukup besar, lebarnya setengah meter,
muncul tepat di depan tangan Duke Kegelapan. Itu dibuat untuk melahap apapun yang dilewatinya, mencabik-cabik bentuk fisik mereka untuk menghasilkan kehancuran total. Bagus, semangat Juang Chen Fan melonjak saat dia melihat serangan luar biasa itu. Dia akhirnya melihat seseorang di bumi menggunakan seni sekuat yang ditemukan di alam budidaya abadi. Baik itu Olek atau leluhur Sekte Hong, mereka hanya bisa memahami kekuatan seni di dunia fana. Bahkan Lin Suming pun tidak, dia hampir tidak bisa menggores permukaan seni budidaya abadi. Vian Fist of Annihilation adalah perwujudan kehancuran dan pemusnahan total. Kekuatan dan niatnya melampaui pemahaman manusia dan hanya bisa dipahami oleh dewa. Chen Fan terbang dengan jalur berkelok-kelok, berubah menjadi aliran-aliran biru yang zigzag. Dia mengulurkan tinjunya dan menukik ke bawah untuk menghadap Duke Kegelapan. Saat terkena dampak, lubang hitam itu runtuh dengan sendirinya, mencoba melahap tinju Chen Fan. Permukaan lubang hitam yang tidak berkilau tiba-tiba berubah menjadi pijar saat ia meningkatkan energinya. Namun, pukulan Chen Fan mengalahkan lubang hitam, menembus selaput gelap di antara banyak realitas dan mendarat tepat di tangan Dark Duke. Mendering, dampaknya mematahkan tulang di tangan Dark Duke. Namun, Dark Duke tidak mempermasalahkan cederanya, seolah tinju itu bukan miliknya. Sementara itu, dia melemparkan tinjunya yang lain ke arah Chen Fan. Pong, pong, pong. Keduanya berdiri berhadapan, saling bertukar selusin pukulan. Setiap dampak yang dihasilkan oleh tinju mereka mengirimkan gelombang kejut ke angkasa. Begitu cepatnya keduanya sehingga keduanya memecahkan penghalang sonik. Tubuh Dark Duke bergetar setelah setiap benturan. Pada akhirnya, tidak ada satupun tulang utuh di lengannya. Chen Fan memiliki badan panjang umur Azure Tirk, jadi dia tetap tidak terluka. Biarkan saya membantu Anda, Blood Knight berteriak dan menyerang Chen Fan, mengacungkan The Forlorn Crimson. Chen Fan tidak terpengaruh oleh lawan barunya, sebaliknya, tantangan itu memperkuat keinginan bertarungnya. Dia menghantamkan serangan telapak tangan ke tubuh Forlorn Crimson, yang mengandung kekuatan koruptifnya dengan denyut True Essence biru. Don. Chen Fan melawan dua musuh sekaligus dan tetap unggul. Tendangan dan pukulannya membawa energi tak terukur yang terlalu berat untuk ditangani oleh Blood Knight dan Dark Duke. Keduanya adalah ras campuran, oleh karena itu, kekuatan fisik mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Chen Fan. Meski begitu, Chen Fan terkesan dengan lawan utamanya, karena dia bertahan lebih lama dari Olek, Raja Serigala Darah. Ledakan, ketiganya menabrak mansion, mengikuti hembusan angin liar di belakang. Mereka bertarung beberapa detik di luar mansion dan kemudian kembali ke dalam lagi. Mereka sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihat gerakan mereka dengan jelas. Yang dilihat oleh para penonton hanyalah dua jalur cahaya merah yang berbenturan dengan cahaya biru. Tampilan kekuatan mengejutkan semua orang. Kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Itu bukanlah pertarungan antar manusia. Setiap dampak datang dengan suara yang memekakkan telinga dan mereka yang kurang beruntung karena terjebak dalam gelombang kejut akan hancur. Kenapa kamu memiliki tubuh yang lebih kuat dari kami? Sang Ksatria Darah bertanya dengan tidak percaya. Kemampuan penyempurnaan fisik selalu menjadi kebanggaan Blood Knight. Ras darah hitam adalah ras penjelajah luar angkasa dan oleh karena itu tubuh mereka jauh lebih tahan lama dibandingkan manusia. Namun, Ksatria Darah tidak pernah menyangka bahwa manusia seperti Chen Fan bisa memiliki tubuh yang begitu kuat hingga melampaui ketangguhan dewa tingkat bumi. Kamu tidak akan mendapatkannya. Chen Fan mencibir dan menyerang The Forlorn Crimson lagi. Telapak tangannya sangat jernih, seperti pecahan kaca. Itu bisa menahan serangan langsung dari Forlorn Crimson. Meski dilindungi oleh lapisan True Essence, daya tahannya terlihat jelas. Tubuh panjang umur Azure Tirk adalah tubuh ilahi terkuat di alam semesta. Meskipun Chen Fan baru saja mencapai kesuksesan awal dalam budidaya tubuh ilahi, tubuhnya sudah lebih tangguh daripada dewa tingkat bumi. Prajurit dengan level seperti itu tidak memiliki pengetahuan tentang pemurnian tubuh dan jiwa, itulah mengapa pertahanan mereka jauh dari pertahanan Chen Fan. Holon, pertarungan semakin memanas. Chen Fan telah mematahkan tangan Duke Kegelapan sebanyak 6 kali, dan setiap kali Duke Kegelapan mampu meregenerasinya. Namun, generasi yang terus-menerus telah berdampak buruk pada hasil kerusakan Blood Knight, frekuensi dan kekuatan serangannya mulai berkurang. Mereka mendekati batas kemampuannya, kata iblis kematian. Chen Beixuan benar-benar kuat, akan sangat disayangkan jika menyingkirkannya.
Dia seharusnya tidak membunuh pewaris tuan kita. Earl of Terror diselimuti energi gelap, hanya matanya yang berkilauan yang terlihat. Mari kita gunakan darah Chen Beixuan sebagai proklamasi kembalinya kita ke dunia. Dua pangeran kegelapan lainnya bergabung dalam pertempuran. Ledakan, situasi berubah, Chen Fan tiba-tiba harus menghadapi 4 musuh sekaligus.